Charles Bruno itu mengatakan begini, jadi seseorang itu akan menguasai orang atau dikuasai antara tiga hal. Ya. Yang pertama itu ilmu, yang kedua itu harta kekayaan, yang ketiga itu jabatan. Artinya apa? Di sini kita jangan pernah lihat bosan itu cilik hati, orang duit, orang duit, apa itu namanya jabatan dan sebagainya. Ada satu lagi yang mereka lupa bahwa ilmu. Nah, ilmu ini harus spesifikasi ketika kita berbicara hukum, dia cukup dia harus mencari orang yang tahu tentang hukum, perihal hukum. Iya. Itu adalah cara kita kan gitu. Kalau perihal masa dia punya uang dan sebagainya, menurut saya itu bukan sesuatu yang apa ya, yang vital. Masih bisa kita ubah. Banyak kok masih. Tapi itu nyata loh, ketika orang yang berkemampuan dia bisa membodohi saudara-saudaranya, ya, merasa dirinya dimampukan untuk ya nggak tahu, memang dari saudara yang lainnya memang merasa tidak pernah ada jual beli terhadap si A ini, Bapak T ini. Oke, makanya ketika itu dimunculkan dengan SHM yang sudah jadi, apakah perlu dikatakan digugat untuk balik terhadap pembatalan SHM tadi? Apakah diperlukan alat seperti itu? iya. Wajib ya Mas. Kalau berbicara wajib, sunnah, makruh, mubah, Mas, itu ya tergantung prinsipal. Apakah dia mau memperjuangkan haknya atau tidak? Kalau kita mengatakan itu wajib, mereka tidak mau, ya kita buat apa? Iya. Jadi kembali lagi kepada prinsipal. Cuma kalau saya melihat dari alur sebuah peristiwa yang panjenengan bicara, ini bisa diupayakan. Dari ada satu ini yang mungkin kalau tadi bicara masalah SHM tadi ya. Kalau menurut syariat Islam, tadi yang seperti kita sudah ceritakan bersama kita berdua, ada si A si B meninggalkan tinggal B dengan 8 ahli waris dan C-nya yang 3. Kalau menurut syariat Islamnya pembagian ahli waris ini seperti apa? Yang benar. Jadi kalau kita berbicara masalah faraid ya, berbicara faraid itu yang lebih umum itu kan kadang kan ada yang mengatakan bahwa wanita itu separuh, laki-laki satu kan gitu. Tetapi itu kan konteks dalam ilmu hukum faraid. Tetapi jangan salah juga, hukum Indonesia ini memiliki 3 warna hukum. Yang pertama itu hukum negara, yang kedua itu hukum agama, yang ketiga itu hukum sosial. Pengalaman saya, Pak negara, hukum dan agama. Iya, pengalaman saya. Oke lah, secara yuridis formil, patokan kita adalah hukum negara. Tetapi ada juga hukum agama sebagai pertimbangan. Nah, finishingnya karena ini kita berbicara madorot dan manfaat. Biasanya pengalaman saya ketika kita itu berbicara dengan klien dan prinsipal, kita mengambil langkah baik. Langkah baiknya diperjuangkan berarti. Nah, langkah baiknya opo yang kudu mono, kalau anak itu tunggali. Apalagi seperti kasusnya jenengan, 10 orang dari tahun 2000 sampai 2022, hampir 22 tahun. Mereka merasakan hak mereka belum terbagi. Umpama dana sakmono dibangun kios terus disewa akhir gede. Artinya gini. Informasi Mas. Kalau itu dikumpulkan semua sepakat dari 11 jalan provinsi ya. Iya. Namanya. Ngomong gini. Namanya. Makanya saya sering memberikan advice pada klien. Ojo berbicara masalah nominal, ojo berbicara masalah hasil dulu. Yang kita pikirkan adalah bagaimana tonggak hukum kita kuat, aspek yang akan kita perjuangkan itu nanti bisa tepat sasaran. Pengalaman saya juga Mas, ketika kita berbicara masalah posmayar, royalti di awal sebelum kita berangkat kuliah, orientasinya sudah matematika. Iya, orientasinya di sini kita mencari hak. Setelah itu baru ayo dibagi sing adil. Ojo bedane lanang wedok opo piye. Wong lanang wedok lek rasane luwe padha rasane gitu. Wong lanang wedok ukurane padha. Itu dimati sama-sama gitu loh. Nah, tapi kalau secara hukum agama kan harus dibagi tadi. Tapi kita ambil hukum yang faraid, yang sosial aja. Artinya di sini kowe 22 tahun iki padha-padha. Sorone padha-padha ngempet. Rasane kan rasane. Lah saiki lek mau diperjuangkan terus ada hasilnya, mbok yo dibagi sing rata.
ben tetap jalinan seduluran. Oke. Ya. Ada tadi penjelasan yang terpotong terkait masalah aspek kayak penipuan dan macam tanyakan tadi, apakah ada penipuan, apakah ada pemalsuan, terus bisa itu nanti juga penyerobotan juga bisa. Jadi aspek pidana itu kan banyak di sini. Cuma aspek pidana ini tidak bisa untuk kita ungkap dulu sebelum aspek perdata ini jelas. Sebelum Aspek perdatanya, poin perdata jelas ya. Iya. Ya. Dari mana kita menuntut bahwa dia itu melakukan penipuan tipu muslihat atau dia melakukan pemalsuan tanpa aspek perdatanya kita perjelas. Nah, yang bisa mengatakan aspek perdata ini jelas itu adalah pengadilan perdata. Bahwa umpama contohnya SHM ini dinyatakan batal demi hukum. Nah, kalimat artinya itu batal demi hukum kan gitu kan, apa dianggap tidak sah kan gitu kan, atau nanti ditemukan ada palsuan di situ kan gitu kan. Nah, dari tonggak inilah ini sebagai alat bukti. Jangan salah, ketika kita berbicara pidana, kita juga harus membawa alat bukti. Orang iso tembung jarine atau prasangka, kan bisa kan? Moro, 11 kali lagi, aku mau usah dihapusi, kan gitu kan? Bukti malah mau usah dihapusi apa? Dia sudah di SHM. Buktikan dulu keabsahan SHM-nya itu. Apakah SHM-nya itu sudah benar-benar istilahnya itu sah atau tidak? Lewat pembuktian itu sah dan tidak, lewat pengadilan perdata. Nah, kalau ini nanti sudah jelas, baru kita melanjut kepada pidananya. Artinya berarti harus dipidana, perkara pidana dulu, perdata dulu ya Mas ya. Didirikan dulu, setelah itu kita beranjak kalau menimbulkan pidana ya silakan untuk seperti itu. Timbul lagi. Untuk kasus sebenarnya memang urutan kasus menjadi perdata dulu, selesaikan dulu. Ya enggak juga sih. Tapi kalau bisa bareng-bareng? Bisa. Tapi kalau untuk kasus ini harus seperti ini. Soalnya gini, ritme dari sebuah kasus itu macam-macam. Lah, kita kan harus bisa membaca situasi. Perdatanya dulu atau pidananya dulu. Tetapi kalau ini meranjak kepada pidana, saya rasa ini nanti samir. Samir itu laporan itu dianggap kabur karena belum jelas, kan gitu. Soalnya ini kaitannya masih dengan perdata. Ya. Nah, daripada ini nanti jelas malah kita dikonter laporan palsu. Banyak lagi. Harus perdatanya dulu ya kita harus bayangkan dulu. Nah, yang pertama yaitu penetapan ahli waris. Setelah penetapan ahli waris itu selesai, kita mencari aspek bukti keperdataan tentang objeknya. Setelah itu nanti baru kita gugat perdata. Selesai sudah warisnya. Setelah itu baru yang lain-lainnya ngikuti. Itu kan. Karena konteksnya adalah konteks hukum waris, ya udah kita nanti ada gugatan waris. Dalam perihal nanti pembagiannya gimana? Terserah dari mereka sendiri. Terserah dari majelis hakim atau nanti kesepakatan. Biasanya kita boleh kalau mengajukan kesepakatan. Dari organisasi kalau kesepakatan nanti disahkan di pengadilan. Ya, atau kita tidak perlu mengesahkan itu nanti pengadilan agama yang akan membagi sendiri. Tetapi di belakang itu semua harus sepakat. Pada sampai nanti kita membantu masyarakat untuk menyelesaikan sebuah persoalan kasus, ternyata menimbulkan perkara yang baru. Karena apa? Pikirannya money oriented. Semuanya seperti itu kok. Money oriented gitu. Nah, tapi ya gimana ya kita ya terus gini Mas Pak Chris, pengacara itu selain orang yang harus melakukan hukum, dia juga seorang diplomatik yang baik. Itu yang harus digarisbawahi. Ya, pengacara di sini bukan seorang yang mencari masalah. Ada panglima perang itu dari Cina saya lupa, tetapi kalimatnya itu bagus. Pemenang dalam perang yang paling bagus, paling baik. Kutipan terakhir aja. Ya, kutipan terakhir ya. Jadi pemenang dalam peperangan atau strategi peperangan terbaik itu bukan dengan penumpahan darah, tetapi bagaimana kita bisa menang tanpa harus menumpahkan darah. Bagaimana kita harus menang tanpa menumpahkan darah. Iya, artinya seperti itu juga bisa diukur. Bagaimana kita bisa menang, meskipun kita tidak berbicara menang dan kalah, meskipun bagaimana kita bisa mengkondisikan semuanya, rukun semuanya, tanpa harus ada gugat-gugatan, nanti ada istilahnya apa itu dendam pribadi atau perbuatan sebelumnya ya bahasa itu tidak perlu. Nah di situ dibutuhkan yang namanya diplomatik. Kita bisa menjadi seorang diplomatik yang baik. Secara hukum kita jelaskan, akal kita jelaskan, sosial kita jelaskan.
luar biasa. 6 miliar banyak loh. Kan gitu kan. 6 miliar itu banyak. Saya mendengar itu sudah tahu. 6 miliar itu kan dulu ya. Iya, baru saja ini. Baru saja 6 miliar. Masih terjadi ini. Belum selesai. Ya mungkin gitu Mas Ridwan. Oke. Luar biasa sih, selain pengacara yang hebat, beliau ini masih muda dan juga sebagai dosen di Iya. Ini ngajar apa? Saya hukum tata negara, terus selain itu hukum dagang, terus terakhir saya megang hukum acara mahkamah konstitusi. Biasa. Ya, Terima kasih Mas Ridwan. Ya. Jangan pernah dosen seperti ini bikin yang positif ya Mas Ridwan. insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan Iya. kesehatan, memberikan panjang, tapi juga pesan buat teman-teman masih banyak orang yang di atas saya. Pak Kris itu merendah. Ya, terima kasih. Dan kita bersama dengan saya Agit Kristiono, MDS MA C. Dan saat ini kita berada di kantor hukum saya yang sangat sederhana sekali. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Sekali lagi jangan pernah bosan untuk kita seperti ini. Ya, salam hukum dan luar biasa.